Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jalla wa ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil mustafa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما اما بعد. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, uhayikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyyah mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali kita diperjumpakan oleh Allah di forum ini, dan mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Baik, di pertemuan kali ini khas kalian masih berada di hadis Riyadhus Shalihin, masih di bab Al-Mujahadah, nomor hadis yang ke-14, atau secara keseluruhan di nomor hadis yang ke-108, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang tala panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan bagus prestasinya. Nah, kemarin terkait masalah prestasi atau amal yang bisa kita capai di dalam usia-usia atau umur yang Allah karuniakan kepada kita. Sekadar untuk menambahkan apa yang sudah kemarin saya sampaikan. Yang pertama, ya sekalian, usia atau umur yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini memiliki batasan. Memiliki batasan. Maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, kullu yajri li ajalin musamma. Jadi segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Seluruh makhluk tanpa kecuali memiliki batasan waktunya, dan batasan-batasan waktu itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sedemikian pula kita ini hidup, diberi hidup oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, diberi hidup oleh Allah dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan batasan akhir dari perjalanan hidup kita masing-masing. Nah, itulah yang disebut namanya usia. Nah, umur adalah rentang waktu yang Allah karuniakan kepada kita, yang dimana kita diperintahkan untuk beramal pada umur tersebut. Nah, oleh karena itu, ada umur manusia itu yang sia-sia, ada yang tidak sia-sia, tergantung apa yang kita lakukan di dalamnya. Nah, seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasan, agar kemudian kita semua bisa merenunginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahwa di antara tanda keislaman seseorang itu semakin bagus adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un wa anil lagwi hum mu'ridun. Jadi kalau kemudian kita melihat ini, bahwa di antara sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memalingkan dirinya, menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Nah, ini memberikan penjelasan. Jadi umur kita itu ada kalanya barokah, ada kalanya tidak barokah. Umur kita itu ada kalanya manfaat, ada kalanya tidak manfaat. Ya, semua tergantung apa yang kita lakukan pada rentang waktu tersebut.
manusia itu ada usia-usia produktif dan ada usia yang tidak produktif. Ya. Dan kemudian juga ada usia-usia manusia itu yang sesungguhnya ada tahapan-tahapan beramal, ada tahapan-tahapan yang kemudian seseorang harus menguatkan aspek spiritualnya. Ya. Kalau kemudian kita lihat penjelasan para ulama, usia produktif manusia itu maksimal mentok itu sampai usia 40 tahun. Jadi 40 tahun ke atas itu sudah susah untuk memiliki produktivitas seperti jauh sebelum itu. Dan kalau kita juga melihat para pakar pendidikan, mereka selalu mengatakan bahwa usia produktif manusia itu antara 7 tahun, ya, usia 7 sampai usia 30 tahun. Dilihat dalam aspek intelektualitas. Ya, saya seringkali diskusi sama kawan-kawan, ya, yang terutama teman-teman yang kuliah itu, seringkali saya memberikan masukan atau nasihat, tolong selesaikan skripsi antum sebelum usia 24 tahun. Ya, kenapa demikian? Ada usia biologis manusia yang sudah di atas itu sudah malas untuk belajar. Ya, karena usianya adalah usia untuk berkarya, bukan lagi berpikir tentang akademik. Sekalipun di satu sisi ada juga orang yang memang kalau sudah berkaitan tentang pembelajaran ilmu pengetahuan senangnya luar biasa. Ya. Tetapi itu usia produktif. Dilihat dalam aspek perkembangan dan pertumbuhan intelektualitas manusia. Maka ketika seseorang bisa memanfaatkan, menguatkan dan mengasah akalnya mulai dari usia 7 tahun misalnya sampai pada usia 25 tahun, luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada analisis dari aspek kejiwaan, ya. Kenapa Rasulullah SAW itu nikah pada usia 25 tahun? Karena usia itu adalah awal seseorang untuk berkarya, untuk menjelaskan tentang eksistensi dirinya, ya, untuk menjelaskan eksistensi dirinya. Dan awal-awal kedewasaan itu mulai nampak adalah pada usia 25 tahun itu. Ya. Maka di dalam Al-Quran, setidaknya ketika antum melihat di surah Al-Ahqaf ayat ke-15 itu, Allah katakan hatta idza balagha arba'ina sanah, hingga ketika seseorang itu sampai pada usia 40 tahun. Jadi 40 tahun ke atas itu adalah kematangan spiritual, awal mula kematangan spiritual. Ya. Sudah tidak lagi berpikir mengenai tentang produktivitas fisik, ya, tetapi adalah produktivitas perilaku. Dan itu yang dimaksudkan hadis ini. Khairun nas man tala umruhu hasuna amaluhu. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan amalnya semakin bagus. Nah, bagus dan tidaknya amal seseorang itu dilihat pada 3 aspek. Ya. Aspek pertama yang hubungannya dengan seseorang. Ya, ini tentu kita bicara tentang orang yang beriman, seorang muslim. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika usia 40 tahun ke atas itu, ibadahnya semakin bagus ataukah tidak? Kualitasnya, ya kan? Dan kesungguhannya, komitmennya, dan lain sebagainya. Nah gitu. Nah kemudian yang kedua adalah dia dalam aspek perilaku. Nah di sini nih, produktivitas perilaku. Karena usia segitu itu memang layaknya menjadi tauladan, ya atau tidak? Ya kan? Maka kalau kemudian orang usia 40 tahun ke atas, kalau kemudian kita melihat ada satu hadis Nabi SAW, kecenderungannya orang itu memilih jiwanya itu mulai lembut. Nah, kalau kemudian ada orang 40 tahun ke atas, kecenderungan perilaku dan jiwanya mulai lembut, gitu kan, tenang, bagus. Nah itulah, insya Allah itu tanda-tanda husnul khotimah. Ya, tetapi kalau sudah 40 tahun ke atas, gitu ya, masih beringasan sebagaimana ketika sebelumnya, gitu, itu dikhawatirkan kata para ulama, su'ul khotimah, dikhawatirkan. Kenapa menggunakan kata dikhawatirkan? Karena tentu akhir kehidupan manusia itu adalah hanya Allah yang Maha Tahu. Ya, akhir kehidupan manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu gitu. Nah, oleh karena itu kemudian Allah, saya kalau membaca biografi para ulama itu iri dengan mereka gitu. Kenapa? Rata-rata mereka produktif itu, intelektualnya itu di bawah usia 20 tahun. Saya misalkan di pesantren ya, belajar ilmu balaghah dengan satu rujukan namanya kitab Jauharul Maknun. Ya, nazam. Ya.
Penulisnya di akhir itu mengatakan, mohon maaf jika apa yang aku susun ini ada kesalahan, karena usiaku baru 21 tahun. Coba ya, usia 21 tahun, tapi tingkat intelektualitasnya sudah seperti itu gitu. Nah, ketika kita usia baru 1 tahun, intelektual kita bagaimana? Ya kan? Jadi kita sebenarnya produktivitas kita belum maksimal gitu. Dalam konteks ilmu pengetahuan itu belum maksimal gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ikhwan sekalian, jadi masa-masa seperti antum ini adalah masa di mana akal itu terus dimasuki ilmu pengetahuan, terus begitu. Jangan pernah berhenti untuk membaca dan belajar, karena itu adalah usia produktivitas intelektualitas antum. Karena kalau sudah di atas itu, akal ini merasa berat untuk berpikir yang lebih berat lagi gitu. Yang bisa dilakukan hanya apa? Mengingat dan mengamalkan apa yang sudah pernah dipelajari. Ya kan? Coba antum diskusi dengan orang-orang yang usia segitu. Rata-rata itu sudah malas untuk kemudian membaca dan berpikir kembali, itu sudah malas gitu. Kecuali hanya apa? Mengingat apa yang sudah pernah dia pelajari di masa lalu. Itu pun kalau dia ingat gitu. Itu pun kalau ingat. Kalau tidak ya sudah. Itu usia-usia produktivitas itu. Termasuk misalkan ya Imam Nawawi itu kalau kemudian kita melihat biografinya, beliau mulai menulis yang menjelaskan tentang kualitas intelektualitasnya itu, ya kan? Itu pada usia 25 tahun. Dan itu karyanya Masya Allah. Dan beliau meninggal pada usia 35 tahun. Ya, meninggal pada usia 35 tahun. Dan antum juga bisa melihat usia produktif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga di usia-usia itu gitu. Nah, oleh karenanya ini aku dan perlu menjadi renungan pemikiran kita semuanya khas sekalian. Jadi sesungguhnya usia-usia di masa dimana ketika orang sudah memasuki usia balik, katakanlah misalnya ya, usia SMP itu berapa usianya? 13 tahun ya. Rata-rata memasuki usia 13 tahun sampai pada usia 25 tahun itu adalah usia maksimal. Maka coba antum renungkan saja, ilmu-ilmu yang antum dapatkan di masa-masa itu kadang-kala jauh lebih kuat daripada ilmu yang antum dapat lama terdahulu ya. Jadi at-ta'allum fis sighar kan-naqshi fil hajar. Jadi orang belajar di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu, ya kan? Tetapi kalau kemudian at-ta'allum fil kibar, orang yang belajar di waktu tua, gitu kan? Itu kan-naqshi fil bahr, seperti orang mengukir di atas lautan. Membekas enggak? Nah, susah. Ya kan? Susah. Tetapi bukan berarti hal-hal begitu itu berputus asa. Betapa banyak orang yang sukses usianya di masa tua, ilmu pengetahuannya semakin bagus juga. Ya kan? Saya pernah membaca banyak biografi. Termasuk kemarin ada satu kisah yang cukup menarik, ya. Jadi seorang nenek usia 85 tahun meraih gelar doktornya. Ya, 85 tahun meraih gelar doktornya. Dan beliau tempuh dalam waktu 4 tahun. Coba lu bayangkan. Ya kan? Artinya itu luar biasa, itu karunia Allah yang sangat besar. Di usia-usia itu daya intelektualitasnya itu masih berjalan. Tapi tidak semua orang seperti itu ya sekalian. Ya kan? Tidak semua orang seperti itu. Imam Syafi'i itu ya, salah satu tokoh imam dalam mazhab ya. Itu kalau cerita-cerita dari guru-guru kami, pada usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun itu sudah menjadi mufti. Antum bayangkan, usia segitu sudah menjadi mufti. Yang ilmu pengetahuannya itu di atas rata-rata. Kecerdasannya, ilmunya, keimanannya, amal solehnya, Masya Allah. Ya. Itu kalau di Indonesia adakah? Banyak sekali di Indonesia itu. Ya, orang-orang yang usianya produktif di masa muda, yang tingkat intelektualnya sangat bagus itu. Salah satu di antaranya adalah pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, ya. Kemudian Syekh As-Surkati, pendiri Al-Irsyad. Itu kalau kemudian kita melihat biografinya, itu di masa-masa muda itu orang-orang yang sangat produktif gitu. Ya. Usia-usia yang sangat produktif itu. Ya, termasuk misalkan Jenderal Sudirman. Ya. Kalau aku lihat Jenderal Sudirman belum menjadi panglima besar itu pada usia berapa? Masih muda juga. Ya. Konon beliau wafat
Jadi seorang pahlawan, menjadi seorang pejuang, usianya belum genap 40 tahun. Ya, usianya belum genap 40 tahun. Termasuk juga Pangeran Diponegoro. Ketika mengusir penjajah dengan kekuatan intelektualitas, keimanan, agamanya dan keyakinannya, itu di masa-masa muda. Ya. Dan masih banyak lagi hal seperti itu. Ya, termasuk presiden pertama Indonesia. Ya kan? Presiden pertama Indonesia menjadi presiden pada usia berapa? 40 tahun. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa usia-usia produktif itu di bawah itu. Nah, monggo. Ini sebenarnya adalah bagian dari ibrah pelajaran. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibrah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mau mengambil pandangan-pandangan yang banyak, situasi-situasi yang ada di sekelilingnya. Nah, oleh karena itu, di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai tentang ayat-ayat kauni, gitu ya. Menceritakan tentang ayat kauni seringkali ditutup dengan kalimat inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun dan seterusnya. Jadi seperti itu adalah menjadi peringatan, menjadi nasihat bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang betul-betul menggunakan daya intelektualitasnya gitu. Nah, coba yang hadir di sini rata-rata usia ada yang di atas 25 tahun? Ada nggak? Belum ada ya? Atau malu untuk mengangkat tangannya? Ya, ya, Masya Allah ya. Dan saya di sini itu sejak 25. Ya, saya di sini sejak 2005. Jadi sebelum masjid ini dibangun. Ya, sebelum antum datang ke ONJ, saya sudah sering ke sini. Ya, sehingga wajah-wajahnya itu hafal gitu ya. Hafal yang lama dan yang baru gitu. Khas kalian, ya monggo lah ya. Itu sesungguhnya apa yang dinasihatkan oleh Nabi gitu. Nah, sehingga kemudian kalau kita melihat apa yang dinasihatkan oleh Nabi seperti ini, Islam itu selalu menekankan agar seorang muslim itu gitu. Tapi terlepas dari itu ya, bahwa apa yang diawali oleh Gajah Mada itu untuk menyatukan bumi Nusantara. Ini luar biasa itu. Sampai kemudian ketika Majapahit runtuh, berdirilah Demak Bintoro. Ya, Raden Fatah adalah masih keturunan sah Majapahit. Pun juga sama niatnya. Maka sesungguhnya kerajaan terbesar di Jawa itu bukan Majapahit, tetapi Demak Bintoro. Ya kan? Karena apa? Karena kekuasaan Demak pada saat itu melampaui Sunda. Ketika Sunda itu telah berdiri Kasunanan ya di Cirebon, yang awalnya adalah dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau terkenal dengan Sunan Gunung Jati, adalah merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Ya, kalau kulihat kemudian disatukan pada masa Sultan Hadiwijaya dan disatukan lagi pada masa Mataram. Walaupun akhirnya kemudian Mataram itu pecah di masa perjanjian Giyanti dan seterusnya, ya kan? Sampai muncul Mangkubuwono, Pakubumi Solo dan lain sebagainya. Terlepas dari itu semua ikhlas. Jadi usaha orang untuk menyatukan nilai itu luar biasa. Nah, saya melihat adalah aspek nilai dan budayanya. Ya. Dan ini luar biasa. Ini sulit untuk terjadi di luar, itu sulit sekali gitu. Di Malaysia misalnya, yang mayoritas adalah bangsa Melayu, pun tetap terjadi pertikaian yang besar antar suku. Ya, suku Melayu, India dan Cina. Ya, tergantung siapa berkuasa saja. Ya, Mahathir Muhammad sekarang menguasai lagi, mewakili dari suku Melayu dan cukup keras. Ya kan? Di negara lain nggak bisa. Sulit sekali. Tapi di negeri kita ini Masya Allah, ya kan? Maka ada konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ini nilai khas kalian. Nah, kadang-kala seseorang itu kehilangan nilai. Orang itu kalau kehilangan nilai, itu akan kehilangan identitas dan jati diri. Islam sangat menekankan itu gitu. Islam itu sangat menekankan itu. Maka yang berkaitan tentang nilai-nilai keteladanan, apa yang bisa diambil dari orang tersebut, ya kan, di masa tuanya, apa nasihat-nasihat yang bisa disampaikan, dan terus begitu sampai kemudian Allah itu memuliakan orang tersebut. Nah, monggo ya. Jadi itu aspek-aspek pemikiran tentang masalah usia dan umur. Nah, kira-kira antum ke depan ini apa yang antum ambil?
Di dalam diri manusia itu ada iroda, yang kemarin pun juga sudah saya sampaikan. Iroda itu adalah, makna lain adalah cita-cita atau kehendak. Apa cita-cita ke antum di masa yang akan datang? Apa kehendak antum di masa yang akan datang gitu? Akan menjadi manusia produktif atau tidak gitu? Ya kan? Islam sangat menekankan seorang muslim itu jadilah manusia yang produktif gitu. Karena manusia itu akan ditimbang dengan amalnya, ya atau tidak? Maka Allah katakan di dalam Al-Quran, fa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa yang lebih ringan timbangannya, ya kan gitu kan? Dan juga man saqulat mawazinuhu, jadi ada timbangan berat, ada timbangan ringan. Berat dan ringan ini aspeknya amal baik dan amal buruk. Ya. Amal baik dan amal buruk gitu. Dan orang akan mendapatkan balasan yang baik. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang itu kalau amal bagusnya itu semakin banyak, dia akan menemukan kehidupan yang luar biasa, kebahagiaannya itu. Bukan hanya nanti gitu, bahkan di dunia pun orang yang amal baiknya itu banyak, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan, ya kan? Karena kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka balasan yang akan kalian dapatkan adalah apa? Kebaikan pula. Produktivitas ya sekalian. Ya, produktivitas gitu. Kenapa? Kalau kemudian kita pernah mendengar satu kaidah umum ya, yang disampaikan oleh para ulama, man asya ala syai'in mata alaihi. Orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati sebagaimana yang dia hidupi tersebut. Apa maksudnya? Manusia itu akan mati sebagai kebiasaan di masa hidupnya. Kalau orang itu selalu berlaku baik, insya Allah mati dalam kebaikan. Dan akan dipuja oleh orang-orang setelahnya, disanjung oleh orang-orang setelahnya. Apa yang dilakukan, apa yang dikatakan akan menjadi teladan generasi-generasi setelahnya. Maka orang baik itu akan senantiasa hidup dan hidup, walaupun tulang belulangnya sudah menyatu dengan tanah, ya kan? Tetapi kalau orang buruk, orang jahat, gitu ya, dia sudah mati sebelum dia mati, ya. Dia sudah mati sebelum dia mati. Maka itulah yang dimaksudkan hidup keabadian. Coba kita lihat orang-orang baik sebelum kita, ya kan? Walaupun tulang belulangnya sudah menyatu dengan tanah, tetapi perilakunya, nasihatnya, tingkah lakunya selalu menjadi teladan orang-orang setelahnya. Sungguh itulah kehidupan yang indah. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu hasun amaluhu. Karena umur ada yang dibatasi oleh fisik, ya enggak? Tetapi ada umur yang dibatasi oleh amal dan keteladanan. Kalaulah sekiranya kita bisa melakukan dua-duanya, maka disitulah kebahagiaan yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka